Hai, assalamualaikum, balik lagi di channel aku Winda. Gimana nih kabar teman-teman di rumah? Semoga selalu diberi kesehatan dan selalu dilancarkan segala urusannya, amin. Makasih banget ya teman-teman udah klik video aku dan tonton videonya sampai akhir. Happy watching. Setelah sekian lama akhirnya aku bikin food prep juga ya teman-teman. Food prep kali ini aku belanja online ya teman-teman, untuk sayur mayurnya dan untuk lauk pauknya sebagian aku beli dan sebagian lagi aku nggak beli ya teman-teman. Pasti teman-teman yang selalu nontonin video aku udah tahu kenapa aku nggak terlalu banyak beli lauk pauk gitu ya teman-teman. Aku udah pernah share ya teman-teman beberapa hari yang lalu atau minggu yang lalu gitu ya, tentang unboxing ikan gitu. Jadi aku dapat kiriman gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum nonton videonya bisa klik link di atas atau di description box aku. Nah, salah satu lauk pauk yang aku dapat kiriman gitu ini ayam ya teman-teman. Jadi aku dikirimin 2 ekor ayam ukuran kecil-kecil kayak tadi. Ini cukup untuk 1 atau 2 kali masak gitu ya teman-teman. Dan ini rencananya mau aku ungkep. Jadi ini aku nggak beli, dapat gratisan gitu. Terus aku juga dikirimin ikan. Ini namanya ikan pete gitu ya teman-teman kalau di daerah aku. Nah, ini tuh enak banget di bumbuin kuning gitu terus digoreng garing gitu ya teman-teman. Nah, ini udah aku buang ya cangkang dalamnya gitu. Terus aku iris sedikit kayak gini ya teman-teman, biar nanti kalau dimarinasi sama bumbu itu bisa meresep banget gitu ya ke dagingnya. Lanjut, ini aku cuci sampai bersih ayam sama ikannya. Ini ikannya aku marinasi dulu. Aku pakai bumbu bawang putih, kunyit, ketumbar, garam sama kaldu, itu aja ya teman-teman, sama kayak bumbu ayam ungkepnya nanti. Dan ini langsung aja aku tata di food container kayak gini ya teman-teman. Itu bumbunya aku siramin biar dia benar-benar meresap ke dagingnya juga. Terus untuk ayamnya ini aku rebus dulu seperti biasa ya teman-teman. Nanti air rebusan pertamanya itu aku buang dan ini aku tirisin dulu untuk ayamnya. Lanjut, ini udah aku tirisin tadi dan airnya udah aku buang. Bumbunya dimasukin gini ya teman-teman. Jadi aku bikin bumbunya ini sekalian sama bikin bumbu ikannya tadi. Terus aku masukin airnya secukupnya aja. Ini bumbu aromatiknya ada serai, daun salam sama daun jeruk. Aku pakai garam kerasak gitu karena aku kehabisan stok garam halus. Terus tadi aku masukin kaldu jamur secukupnya juga. Ini aku tambah bubuk kunyit ya teman-teman, karena kunyitnya tadi kan agak muda gitu, jadi warnanya itu kurang ya teman-teman kalau menurut aku. Karena kalau ungkep ayam kayak gini lebih menarik, warna kuningnya itu kuning banget gitu ya teman-teman. Ini tuh anak aku suka banget teman-teman sama ayam ungkep, makanya kenapa aku setiap minggunya itu harus ada ayam ungkep ya gitulah. Pokoknya kalau anak doyan makan gara-gara ayam ungkep goreng kayak gini tuh sayang ya, mau di skip. Lanjut, ini aku food containernya kasih tisu seperti biasanya. Aku beli tempe ya teman-teman. Jadi untuk tempenya ini aku beli di tukang sayur keliling. Terus aku juga beli tahu. Ini tahu yang udah ada bumbunya gitu. Kalau nggak salah ini tahu sutra gitu ya teman-teman. Pokoknya tinggal goreng aja. Aku beli 1 bungkus aja. Ini kan yang jual di tukang sayur keliling gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ini kehabisan sebelum 1 minggu gitu, aku bisa beli lagi. Soalnya kalau di rumah aku ini sekarang udah ada tukang sayur keliling gitu teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir lagi kehabisan. Terus ini aku juga beli ebi ya teman-teman. Untuk ebinya ini aku beli online. Jadi ini kalau nggak salah 250 gram ya beratnya, kalau nggak 200. Aku lupa dan males banget untuk lihat
di aplikasinya gitu. Terus aku juga beli cumi kering ya teman-teman. Jadi ini aku beli 1 ons gitu. Nah, aku jarang banget ya beli cumi kering kayak gini. Ini aku coba sih. Pernah ya dulu aku beli cumi keringnya ini di Shopee gitu ya teman-teman. Karena kalau di daerah aku ini aku kurang tahu tempat jual cumi kering gini itu di mana gitu ya teman-teman. Jadi daripada aku nyari-nyari keluar gitu ya, mending aku online aja. Nah, ini ayam ungkepnya udah mateng, ini udah agak dingin. Jadi aku langsung masukin ke food container ya teman-teman. Jadi aku kalau ungkep ayam itu sampai airnya tuh benar-benar surut gitu ya teman-teman. Jadi untuk bumbu-bumbunya itu masih ada, tinggal kental-kentalnya gitu. Jadi aku biasanya siramin ke ayamnya gitu. Pokoknya aku tuh kalau goreng ayam ungkep kayak gini suka banget ya teman-teman, dibanyakin bumbunya kayak gini. Oke, ini lauk pauknya udah siap untuk disimpan ya teman-teman. Ini sebagian aku simpen di freezer untuk cumi kering sama ikan dan ayam ungkepnya juga. Itu aku masukin ke freezer dan itu dia stok ikan aku ya teman-teman, tinggal 3 bungkus kayak gitu. Insya Allah cukup lah ya untuk 7 hari ke depan. Nah, untuk tahu sama tempenya aku taruh di chiller aja. Nah, itu yang di tengah ada sisa stok ya teman-teman. Ada ranti, terus itu ada jamur kuping, terus ada apa ya itu? Ini bawang merah kupas sama bawang putih kupas gitu. Nah, lanjut ini sayurannya aku beli kangkung. Aku beli 3 ikat gitu ya teman-teman kangkungnya. Ini aku suka banget sama kangkungnya, itu seger. Aku belinya di tukang sayur keliling ya teman-teman. Pokoknya food prep kali ini itu aku campur ya. Sebagian aku beli di online dan sebagian lagi aku beli di tukang sayur keliling. Soalnya kasihan ya teman-teman kalau nggak dibeli itu biasanya itu berhenti di depan rumah gitu ya teman-teman. Jadi orang-orang pada beli gitu. Aku juga ikut-ikutan beli. Pokoknya berbagi rezeki lah ya. Aku juga beli kemangi di tukang sayur keliling gitu, 1 bungkus. Nah, ini aku suka banget beli kemangi di tukang sayur keliling ini ya teman-teman, karena masih seger-seger banget gitu. Pokoknya kalau aku belinya dikit-dikit kayak gini, aku beli di tukang sayur keliling ya teman-teman, daripada di online. Kalau di online itu nggak dapat ya, kalau segini itu biasanya agak banyakan gitu. Aku perlunya cuman sedikit, jadi ya udahlah ya, aku beli 1 bungkus aja di tukang sayur. Panjang banget ya. Terus ini aku beli wortel ya teman-teman. Ini aku beli wortelnya di online. Jadi aku beli wortel buah gitu sebenarnya, tapi nggak tahu kenapa ini kok kecil-kecil gini. Tapi masih segar ya teman-teman. Pokoknya kalau di online itu kebanyakan tuh segar-segar gitu ya. Terus ini ada baby buncis gitu. Langsung aja aku masukin ke ziplock kayak gini ya teman-teman. Aku suka banget ya, sama anak aku juga suka banget sama baby buncis kayak gini ya. Memang sih harganya lebih mahal ya daripada buncis seperti biasanya itu, tapi ya udahlah, ini aku dapat banyak dan ini rasanya enak manis gitu. Terus aku juga beli brokoli. Ini di tukang sayur keliling itu nggak ada, meskipun ada pun itu nggak seseger di online gitu ya teman-teman. Jadi aku belinya di online aja. Nah, ini aku petik-petik kayak gitu ya teman-teman, biar nanti kalau mau masak itu biar enak, tinggal dikecil-kecilin lagi gitu. Sekarang tuh aku suka banget nyimpan sayuran itu di ziplock kayak gini ya teman-teman, bisa hemat tempat gitu. Mengingat teman-teman tadi tahu sendiri kan, lihat sendiri kulkas aku itu udah agak penuh gitu ya, sama sisa-sisa bahan-bahan gitu. Jadi ini aku simpannya di chiller di bagian bawah ya teman-teman. Terus aku juga beli kembang kol. Nah, ini aku kira kembang kolnya yang gede gitu. Tadi daunnya ya teman-teman yang banyak gitu, seakan-akan kolnya itu gede gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini masih seger banget gitu ya teman-teman. Jadi aku petik-petikin juga sama kayak brokolinya tadi, mau aku simpan di ziplock juga. Aduh, maaf banget ya teman-teman, aku ngomongnya itu agak belibet gitu.
Nah, aku juga beli jagung. Ini aku beli online juga ya teman-teman. Aku kupasin kayak gini untuk kulit jagungnya biar lebih rapi, dan aku masukin ke ziplocknya itu gampang gitu ya teman-teman. Nah, ini aku beli baby corn gitu di tukang sayur keliling karena aku butuhnya sedikit, jadi aku beli satu bungkus aja ya teman-teman. Sebenarnya di online itu ada tapi kebanyakan gitu. Terus aku juga beli jamur kancing. Nah, ini aku kasih tisu dulu food containernya biar nggak terlalu basah gitu ya teman-teman. Dan kalau dikasih tisu basah kayak gini jadi lembab gitu ya untuk air-airnya, air embunnya itu biar masuk ke dalam tisunya gitu. Nah, ini dia yang harus ada dan wajib ada di kulkas aku ya teman-teman. Soalnya kalau kehabisan serai kayak gini aku suka minta ke tetangga gitu ya teman-teman. Soalnya tetangga aku itu ada punya pohonnya gitu. Tapi lama-lama kalau minta-minta terus gitu kan aku malu ya teman-teman. Jadi ya ini harus ada di kulkas aku gitu. Nah, ini tuh asem ya teman-teman. Jadi aku tuh lupa kalau minggu kemarinnya itu aku beli asam gitu ya. Aku cari-cari awalnya itu asamnya yang satu mana gitu ya. Kayaknya aku pernah beli, itu nggak ketemu teman-teman. Nah, begitu aku udah beli dan barangnya datang, ini yang satu ketemu gitu ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah ya, hitung-hitung nambah stok gitu ya. Jadi nggak tahu ini untuk beberapa minggu ke depan gitu ya. Harusnya untuk 1 bulan sih. Terus ini aku beli cabai besar gitu, satu bungkus aja. Aku beli di tukang sayur keliling gitu ya teman-teman. Kalau cabai besar aku nggak begitu butuh ya, cuman pokoknya jarang sih aku masak pakai cabai besar kecuali bikin sambal bajak gitu ya teman-teman. Aku juga beli cabai kecil 2 bungkus aja. Satu bungkusnya itu 3.000. Katanya tuh cabai kecil sekarang mahal banget ya teman-teman. Tiap harinya itu naik 10.000 gitu. Lanjut aku juga beli bawang putih sama bawang merah. Ini wadahnya aku alasi sama tisu ya teman-teman biar remahan kulit bawangnya itu nggak kemana-mana gitu ya. Nah, karena stok bawang merah sama bawang putih aku masih ada di kulkas yang udah aku kupas, ini aku taruh di suhu ruang aja dulu ya teman-teman. Nanti kalau stok di kulkas udah habis gitu aku kupas lagi. Sekarang tuh aku suka banget nyimpen bawang merah putih itu di kulkas gitu ya teman-teman, yang udah dikupas gitu. Terus aku juga beli pisang. Nah, awalnya aku beli pisang kepok gitu, tapi sama sellernya itu aku dikasih pisang kepoknya itu yang hampir busuk ya teman-teman. Jadi aku tuker gitu. Nah, ini aku juga beli singkong ya. Aku pengen bikin kolak gitu ya teman-teman. Nah, jadi ini aku minta maaf banget ya teman-teman untuk gambar hasil food prepnya itu sebelum ditutup kayak gini itu hilang gitu ya teman-teman, nggak ke-record gitu. Jadi aku langsung aja masukin bahan-bahannya itu ke kulkas ya teman-teman. Wortel, jamur kancing, cabai dan lain-lainnya itu aku masukin di kulkas bagian atas gini ya teman-teman, dan sayuran yang lain aku masukin di bagian bawah gitu, soalnya aku taruh di ziplock kan ya. Soalnya kalau di bagian tengah itu udah penuh ya teman-teman sama sisa bahan-bahan makanan gitu. Nah, ini di bagian bawah aku taruh sayuran-sayuran yang lainnya gitu. Oke, jadi untuk total belanjaan aku minggu ini 131.000 ya teman-teman. Alhamdulillah bahan-bahan makanan aku udah lengkap dan tinggal masak aja gitu ya teman-teman. Oke, jadi ini ya akhir dari video aku. Makasih banget udah nonton video aku sampai habis. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke semua media sosial kalian. Follow juga Instagram aku dan linknya udah aku cantumin di description box. See you on my next video. Wassalamualaikum, bye.